Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1001 sampai bab 1005. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi Fan Yibin dan kepala sekolah yang benar-benar tercengang. Guan Liuyan segera berkata, "Ye Junlin, apa hakmu untuk menghentikan kami masuk?" Mereka tidak menghentikan Ye Junlin, tapi dia menghentikan mereka untuk masuk. Yang Xiao segera berkata, "Tuan Fan, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Apakah pantas baginya untuk tidak mengizinkan kami masuk? Bukankah Anda seharusnya yang mengambil keputusan akhir dalam semua ini?" Fan Yibin memandang Ye Junlin dan berkata, "Ya Pak, ini agak tidak pantas. Anda hanya seorang penawar. Hak apa yang Anda miliki untuk mencegah orang lain masuk?" Kata-kata saya benar. Selain itu, kata-kata Anda tidak dihitung. Kamu Junlin meninggalkan sepatah kata pun dan memasuki tempat tersebut. Kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan ingin masuk karena mereka tidak percaya pada kejahatan. Dihentikan oleh Qilin, "Kamu tidak bisa masuk. Lalu bagaimana jika kita harus masuk?" Kolonel yang berkata dengan wajah dingin. "Kontrol," Qilin memberi perintah, dan beberapa orang melangkah maju untuk mengendalikan kepala sekolah Yang dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menawar. Rapat penawaran akan segera berakhir. Hasilnya jelas, Yunting Group memenangkan proyek tersebut. Yang lain bahkan tidak berani berteriak. Menyaksikan pertemuan penawaran berakhir, kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan hampir meledak amarahnya. Ye Junlin lebih mendominasi dari mereka. Yang paling bisa mereka lakukan adalah memblokirnya dan menunda kedatangannya. Akan lebih baik jika Ye Junlin mengontrol mereka secara langsung dan bahkan tidak mengizinkan mereka berpartisipasi dalam konferensi penawaran. "Ye Junlin, tunggu saja, kami tidak akan membiarkanmu pergi." Kolonel yang menatap Ye Junlin. "Baiklah, aku akan menunggu." Ye Junlin mencibir. Di sisi lain, Li Ziran sudah selesai menangani masalah tersebut. Fang Ziqing juga dibebaskan. Kami masih belum cukup kejam untuk bertarung dengan mereka. Bagaimanapun juga, kami masih belum cukup kuat. Li Ziran menghela nafas. Orang-orang seperti grup Ling Tian melakukan segala kemungkinan. Dia tidak bisa melakukan hal yang sangat tidak menghormati kehidupan manusia. Tapi setelah kehilangan proyek ini, rencananya gagal. Tanpa kekayaan, akan sulit baginya untuk bersuara di keluarga Li dan Zhao. Apakah masih ada kendala dalam pernikahannya dengan Ye Junlin? Kehamilan saja tidak cukup. Hei, Li Ziran menghela nafas. Saat ini, Fang Ziqing datang ke kantornya dan menyerahkan sebuah dokumen. Li Ziran mengambilnya dan melihatnya, menunjukkan sedikit kejutan. Proyek ini telah dimenangkan. Bukankah Ziqing dihentikan oleh seseorang? Bagaimana Anda masih bisa memenangkan proyek itu? Li Ziran tampak bingung. Tentu saja saya dihentikan, dan semua orang yang saya kirim secara diam-diam dihentikan. Kali ini adalah proyek yang bos datangi sendiri. Fang Ziqing menjelaskan, Apakah itu bosnya lagi?" Li Ziran tercengang. "Itu benar. Siapa bosnya? Mengapa kamu membantuku seperti ini?" Li Ziran sangat bingung. "Mengapa kamu begitu peduli? Lagi pula proyek ini telah dimenangkan." Fang Ziqing memutar matanya. "Saya berpikir, karena Anda adalah istri bos." Setelah Li Ziran tenang, dia segera menemukan Ye Junlin. Setelah proyek itu resmi menjadi miliknya, kekayaan bersihnya akan meroket. Dia memiliki modal untuk menantang keluarga Li dan Zhao. Sekarang, nenek dan yang lainnya, jangan coba-coba mempengaruhiku. Jika dia hamil lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sampai Ye Junlin menjadi lebih kuat, hal yang sama akan terjadi jika dia sendiri menjadi lebih kuat. "Ziran, kenapa kamu begitu bersemangat menemukanku?" Ye Junlin bertanya. "Bagaimana kalau kita menentukan tanggal pernikahannya? Menurutku ini akan menjadi hari yang baik dalam 1,5 bulan. Bagaimana kalau kita menikah?" Kata Li Ziran, "Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu pernikahan yang akan menarik perhatian dunia." Tepat 1 bulan kemudian, ruang pernikahan yang dirancang oleh Ye Junlin selesai dibangun.
Saatnya memberi Lizzie pernikahan yang bahagia. Di pernikahan ini, ibunya ada di sini, saudara perempuannya ada di sini, dan saudara laki-lakinya semua akan datang untuk hadir. Bagi Ye Junlin, ini jelas yang paling sempurna. Di pesta pernikahan, dia akan mengakui identitasnya kepada Li Ziran. Katakan padanya secara pribadi, suamimu sudah menjadi dewa perang di Gritsia. Raih tangannya dan kuasai dunia. Selain itu, kehamilan juga sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Kita harus hamil dulu sebelum menikah. Kata Li Ziran malu-malu, oke, ayo kita tidak tinggal di rumah malam ini. Ye Junlin tersenyum, oke. Malam itu, Ye Junlin dan Li Ziran tetap berada di luar. Setelah satu malam, kedua pria tersebut mengalami transformasi. Jadilah orang yang saling melindungi dengan hidup Anda. Keduanya telah bersama selama 10 tahun dan akhirnya benar-benar bersama. Tidak ada yang bisa memecahnya sekarang. Segera, ada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Keesokan harinya, ketika Fang Ziqing melihat Li Ziran, dia bertanya dengan heran, Ziran merasa ada yang tidak beres denganmu. Ada apa? Li Ziran bertanya dengan wajah merah. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi kelihatannya lebih feminin. Kata Fang Ziqing. Li Ziran tersipu dan menundukkan kepalanya. Kamu dan Ye Junlin sudah menetapkan tanggal pernikahan. Apakah kamu akan punya bayi kali ini? Fang Ziqing tersenyum. Li Ziran meliriknya dan berkata, Ziqing, kamu harus segera mencari pacar. Apakah kamu tidak menyukai bosnya? Kejar dia. Ekspresi Fang Ziqing membeku. Dia ingin mengejarnya. Tapi bosnya adalah Ye Junlin. Bagaimana cara membiarkannya mengejar? Bosnya tidak lagi lajang. Fang Ziqing tersenyum. Bukankah kamu masih lajang beberapa hari yang lalu? Begitu cepat. Li Ziran sangat terkejut. Apakah kamu tidak akan menikah dengan Ye Junlin juga? Berita bahwa Li Ziran dan Ye Junlin telah menetapkan tanggal pernikahan dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Bahkan Li Ziran pun penasaran, mengapa semua orang begitu antusias? Apakah Ye Junlin memiliki status yang tinggi di perusahaan? Li Ziran pernah mendengar sebelumnya bahwa reputasi Ye Junlin di perusahaan tidak terlalu baik. Aneh sekali, keluarga Zhao juga segera menerima kabar tersebut. Apa? Tanggal pernikahan Li Ziran dan Ye Junlin telah ditetapkan. Sebagai kakek nenek, bukankah kita tahu? Wu Mulan dan Zhao Jiangwo tampak terkejut. Kami juga tidak tahu. Yang lain mengungkapkan ketidaktahuan mereka. Zhao Jiangwo segera menghubungi Li Tianhao. Li Tianhao mengatakan dia tidak jelas. Wu Mulan menghubungi Zhao Yalan dan Li Wenyuan lagi. Hasilnya sama, keduanya tidak tahu. Bahkan orang tuaku tidak tahu tanggal pernikahannya. Tapi semua orang tahu, Li Ziran ini semakin keterlaluan. Wu Mulan hampir meledak amarahnya. Cepat kembali, putrimu akan menikah dengan orang lain. Teriak Wu Mulan. Segera, Li Wenyuan, Zhao Yalan, Li Tianhao dan lainnya berkumpul di keluarga Zhao. Semua orang bingung, tanggal pernikahan Li Ziran dan Ye Junlin sudah ditentukan. Orang-orang terdekatku tidak mengetahuinya, tapi menyebar keluar. Lihat, ini putrimu yang baik, kamu bahkan tidak tahu dia akan menikah, artinya kamu tidak dianggap sebagai orang tuamu, apalagi kami, apakah kamu tidak akan mengenali kami? Wu Mulan berkata dengan marah, putri yang tidak berbakti. Li Wenyuan menghela nafas tak berdaya, baik dia maupun Zhao Yalan merasa bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Sayang sekali, bisakah kamu menanggung ini? Aku tidak tahan. Wu Mulan, Zhao Jiangwo, Li Tianhao dan lainnya sangat marah. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bahkan lebih tidak nyaman. Mereka segera menelepon Li Ziran, saya dengar Anda sudah menetapkan tanggal pernikahan. Li Ziran menjawab dengan tenang, ya, Junlin dan saya sudah mendiskusikannya. Saya juga berencana memberitahu Anda tentang tanggal pernikahan Anda di malam hari. Memiliki kamu mendiskusikan masalah ini dengan kami. Apakah kamu masih melihat kami sebagai orang tua di matamu? Apakah kamu masih melihat para tetua keluarga Li dan Zhao? Apakah kamu tidak lagi berencana untuk mengakui aku sebagai ibumu? Ngomong-ngomong, Ye Ibu Junlin adalah ibumu,
Siapa aku? Zhao Yalan sangat marah hingga dia hampir menghancurkan teleponnya. Li Ziran berkata, Bu, saya bisa mengurus urusan saya sendiri sekarang. Saya pasti akan berdiskusi dengan Anda apa yang perlu didiskusikan, dan saya akan mengaturnya sendiri. Anda membuat keputusan tentang masalah besar seperti itu. Pernikahan? Belum lagi kami. Semua orang tidak setuju kamu menikah lagi dengan Ye Junlin. Dan kamu tidak mendengarkan kakek nenekmu, mereka akan membuatkan keputusan untukmu tentang pernikahanmu. Zhao Yalan bertanya berulang kali, Bu, kenapa ibu harus mengambil keputusan atas urusanku? Aku tahu ibu takut pada kakek dan nenekku. Tapi kita tidak membutuhkan mereka untuk mengambil keputusan akhir atas urusan kita. Terlebih lagi, aku punya modal yang kuat sekarang, dan saya tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhi saya. Kata Li Ziran, sebaiknya kamu kembali dan membicarakannya secepatnya, kalau tidak, kakek nenekmu akan mencarimu. Dipaksa tidak punya pilihan, Li Ziran dan Ye Junlin tidak punya pilihan selain kembali ke rumah Zhao. Suasana di ruang pertemuan sangat menyedihkan. Semua orang tampak cemberut. Berlututlah, Wu Mulan berkata dengan dingin. Nenek, apa maksudmu? Li Ziran bertanya. Aku ingin kamu berlutut. Apa kamu tidak mengerti? Dan kamu juga harus berlutut. Wu Mulan menatap Ye Junlin. Kenapa kamu harus berlutut? Pasti ada alasannya kan? Kata Ye Junlin. Li Ziran, tidakkah kamu tahu bahwa kamu salah atas perbuatanmu? Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan tentang pernikahanmu? Dan kamu diam-diam menetapkan tanggal pernikahan? Bahkan kami tidak tahu. Bahkan orang tuamu pun tidak tahu. Wu Mulan sangat marah hingga dia menjadi marah secara fisik. Gemetar, Li Ziran tersenyum. Saya bisa membuat keputusan tentang masalah ini sendiri. Saya tidak perlu menyusahkan Anda para tetua. Anda bisa menghadiri pernikahan ketika saatnya tiba. Kentut, sudahkah Anda mendapatkan persetujuan kami untuk masalah ini? Wu Mulan jarang bertanya, mengucapkan kata-kata kotor. Kalau begitu nenek, aku juga memberitahumu bahwa aku harus mengambil keputusan dalam pernikahanku. Li Ziran berkata gayung bersambut. Kalau begitu, kamu harus memiliki kemampuan ini. Wu Mulan mendengus dingin. Ya, keluarga Li dan Zhao tidak bisa lagi mempengaruhi saya. Coba lihat Li. Ziran melemparkan dokumen itu ke Wu Mulan. Wu Mulan dan yang lainnya mengambilnya dan melihatnya, dan terkejut. Apa, Ziran? Apakah kamu berharga sebanyak ini? Wu Mulan terkejut. Ya, bisakah aku mengurus urusanku sendiri sekarang? Li Ziran bertanya. Semua orang ragu-ragu. Biarkan aku memberitahumu berita lain. Aku sedang mengandung anak King's Landing. Apa yang terjadi sekarang? Kamu tidak bisa menghancurkan kami. Puff, apa? Semua orang akan muntah darah. Sungguh luar biasa, 10 menit penuh. Semua orang akhirnya pulih dan hanya bisa menerima kenyataan ini. Hei, sungguh dosa, Li Wenyuan menghela nafas. Saat ini, Wu Mulan melirik ke arah Ye Junlin dan berkata, Kudengar pernikahanmu cukup megah, aku punya syarat, kamu tidak bisa menghadiri pernikahan sialan itu, keluarga Zhao kita tidak boleh kalah orang ini. Yang lain menggema, ya, pernikahan akbar seperti itu setidaknya harus mengejutkan wilayah selatan, jika ibunya hadir, kita tidak boleh malu, ya. Mari kita bicarakan, keluarga Li dan Zhao kita masih ingin menyelamatkan mukanya. Apakah Ziran melihatnya? Semua orang setuju dengan kondisiku. Senyum bangga muncul di bibir Wu Mulan. Pada saat ini, suara Li Wenyuan terdengar, sebagai ayahmu, saya juga memiliki syarat. Apa? Semua orang memandang Li Wenyuan. Karena pernikahan tidak bisa dihindari, kamu dan Ye Junlin telah menjadi pasangan sejati. Dan aku setuju, tapi Ye Junlin harus menikah. Kata Li Wenyuan dingin, kakak ipar, Ye Junlin tertegun. Bagaimana dia, dewa perang yang agung, bisa menikah? Li Ziran juga tercengang, oke, mengapa kamu ingin menikah? Iya, benar, jika kamu ingin menikahi putriku, kamu harus menikah. Tidak sesederhana itu, aku ingin menyebutkan beberapa aturan. Pertama, setelah menikah, kamu mengubah nama keluargamu menjadi Li. Mulai sekarang aktif,
Kamu tidak akan lagi dipanggil Ye Junlin. Dipanggil Li Junlin, aku tidak ingin mendengar kamu menyebut nama Ye Junlin lagi di kesempatan apapun. Kedua, setelah kamu menikah dengan keluarga Li Ku, kamu harus melakukannya patuhi aturan apapun dari keluarga Li tanpa alasan. Kami tidak ingin mendengar Anda mengatakan tidak, kata. Ketiga, setelah kamu menikah dengan keluarga Li, segala sesuatu tentang kehidupan sehari-harimu akan diatur oleh keluarga Li, termasuk siapa Anda bertemu setiap hari dan berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Anda harus melaporkan kepada kami. Keempat, pada kesempatan ini di masa depan, Anda tidak berhak berbicara, Anda hanya dapat berbicara jika kami mengizinkan Anda berbicara. Li Wenyuan mengemukakan 10 aturan keras. Li Tianhao, Wu Mulan dan lainnya langsung mendukungnya. Oke, Wenyuan punya ide bagus. Jika kamu ingin menikahi Ziran, kamu harus menikahkannya dengan istrimu. Setelah kamu menikah dengannya, kamu harus mematuhi aturan ini. Jika tidak mungkin. Masalah terbesar yang mereka ajukan aturan ini adalah mereka mengetahui bahwa Li Ziran sekarang memiliki kekayaan bersih yang begitu tinggi. Jadi Ye Junlin mereka merasa akan kehilangan banyak uang jika menikah. Tapi dia harus menikah dengannya lagi. Jadi mereka hanya bisa menemukan keseimbangan dari aspek lain. Misalnya, ide Li Wenyuan sangat sederhana. Jika Li Ziran memiliki kekayaan bersih yang tinggi, menikahi Ye Junlin, mereka akan dipermalukan, dan itu terlalu memalukan. Biarkan Ye Junlin menikah langsung dengan keluarga, dan dampaknya terhadap Li Ziran dan Li Zhao akan berkurang. Dan harus ada upacara nikah mertua, harus dilakukan di rumah leluhur keluarga Li. Pertama, harus bersujud 3 kali 9 kali kepada kepala keluarga Li agar bisa diterima, lalu bersujud 3 kali dan 9 kali di depan leluhur di aula leluhur untuk diterima menjadi klan. Li Tianhao menyebutkan. Iya, saya setuju, harus ada upacara untuk mendatangkan anak keluarga Zhao. Saya setuju. Wu Mulan dan Zhao Jianguo sangat setuju. Zhao Yalan menangis dan berkata, putriku yang baik pada akhirnya menikah dengannya, aku tidak mau. Yalan, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa membiarkan dia masuk. Semua orang menghela nafas. Li Ziran tidak pernah menyangka bahwa dengan asuransi gandanya, dia pikir dia akan sepenuhnya terkendali. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Apakah mereka benar-benar menggunakan diri mereka sendiri sebagai alat? Ada apa dengan Ye Junlin? Adapun ini, meskipun Ye Junlin mengalami kemunduran, dia baik pada dirinya sendiri dan rela mengorbankan hidupnya untuknya. Cukup putri, jangan berpikir untuk berbicara. Jika kamu mengenaliku sebagai ayahmu, biarkan Ye Junlin menikahimu. Kalau tidak mungkin. Li Wenyuan memandang Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu bersedia menikah denganku keluarga Li? Semua orang yang hadir memandangnya dengan gembira. Lihat dia. Agar bisa keluar dari masalah, Li Ziran pun berharap Ye Junlin setuju. Bagaimanapun, biarkan mereka setuju dulu, dan dia akan bertanggung jawab atas semuanya di masa depan. Selama dia ada di sini, Ye Junlin tidak akan pernah merasa malu. Tentu saja Anda tidak harus mengikuti aturan tersebut. Tentu saja aku tidak setuju, kamu hanya ingin aku menikah. Tapi kamu ingin aku mengganti nama keluargaku? Tidak mungkin, aku hanya akan dipanggil Ye Junlin dalam hidup ini. Dan tidak ada yang bisa mengubah nama keluargaku. Ye Junlin berkata dengan dingin, nama ini diberikan oleh ibunya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Melihat sikap tegas Ye Junlin, semua orang tercengang. Jadi kamu tidak mau menikah dengan Ziran? Wu Mulan segera berkata. Menikah, tentu saja aku ingin menikah, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Jika kamu ingin menikahi Ziran, kamu harus menikah dengan istrimu. Kalau tidak mungkin. Li Wenyuan menolak. Aku sudah menjelaskannya padamu. Pertama, aku ingin menikahi Ziran. Kedua, aku tidak akan mengubah nama keluargaku atau menikah dengan istri lain. Ketiga, ibuku harus menghadiri pernikahan itu. Sikap Ye Junlin tegas. Memberi perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Momentum. Hal ini mengejutkan keluarga Li dan Zhao. Ye Junlin berani berbicara dengan mereka seperti ini. Ye Junlin,
Apakah kamu pikir kamu berhak untuk berbicara? Apa kamu tidak tahu seperti apa dirimu? Ziran akan bernilai ratusan miliar. Apakah kamu layak untuk itu? Li Wenyuan berteriak dengan marah. Ketidakseimbangan terbesar dalam pernikahan ini di mata semua orang adalah kesenjangan identitas antara Ye Junlin dan Li Ziran terlalu besar. Pintunya salah dan pintunya salah. Keluarga Li dan Zhao selalu merasa sangat rugi jika menikahkan Li Ziran dengan Ye Junlin. Ibarat bunga yang tersangkut di kotoran sapi, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, aku pantas mendapatkannya." Pada saat ini, sosok tinggi Ye Junlin langsung masuk ke dalam hati Li Ziran. Seolah-olah Ye Junlin yang bersemangat dari 6 tahun lalu telah kembali. Sepertinya semua yang dia katakan itu benar. Namun, Li Ziran mengerti bahwa apa yang Ye Junlin katakan pantas untuknya adalah identitasnya. Dia adalah putra Ye Ling Tian dan cucu dari keluarga Zhou. Tentu saja layak untuknya. Tapi Li Ziran berharap Ye Junlin bisa menjadi layak untuknya dengan kekuatannya sendiri. Sama seperti 6 tahun lalu, pantas, hahaha. Sontak seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu, Ye Junlin, bisa menjadi layak? Ziran sangat kuat sekarang. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Bagaimana kamu pantas mendapatkannya? Apakah kamu bercanda, Ye Junlin? Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang dirimu sendiri? Zhang Wentao merasa geli dan memandang Ye Junlin seperti orang idiot. Ye Junlin tersenyum. Belum lagi dia adalah dewa perang Kunlun yang agung, yang menahan pasukan besar Daxia dan menguasai dunia. Statusnya sebagai bos grup Yunting saja sudah layak untuknya. Li Ziran mencapai status seperti itu bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi juga karena apa yang Ye Junlin berikan padanya. Bahkan bisa dibilang langkah Li Ziran itu semua berkat Ye Junlin. Bagaimana mungkin itu tidak layak? Jangan khawatir, aku akan mengungkapkan identitas asliku kepada Ziran di pesta pernikahan. Aku juga akan memberitahumu identitas asliku, dan kemudian kamu akan tutup mulut. Kata Ye Junlin. Ye Junlin bisa membayangkan perubahan pada orang-orang ini ketika identitasnya terungkap. Hahaha, identitasmu yang sebenarnya? Apakah kamu menggertak kami? Apa kami tidak tahu seperti apa dirimu? Semua yang hadir tertawa. Anak ini masih ingin membuat heboh dan mengejutkan kita semua. Tidak mungkin. Wu Mulan memandang Ye Junlin dengan jijik. Ye Junlin memandang semua orang dan berkata, "Kalau begitu izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia." Bersambung.